Indonesia Syariah Economic Festival yang memasuki tahun ke-9 berupaya untuk ikut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi melalui penguatan ekosistem halal value chain. Dan ini adalah diskusi kali pertama yang mengangkat Masih di bidang ekonomi Islam, mulai dari sektor makanan, keuangan, pariwisata, fashion, kosmetik, dan farmasi. Global Halal Hub, Indonesia menjadi hub services dan juga produk halal yang ada di Indonesia. Ekonomi pasar halal global sendiri mewakili sektor-sektor inti dan ekosistem mereka secara struktural yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam serta para pembisnis konsumen. Dalam konsep Islam sendiri, halal artinya dibenarkan atau diperbolehkan. Namun ada kata lain, yaitu haram atau yang dilarang dalam Islam. Structural affected sendiri dapat didefinisikan bahwa hal ini menyiratkan produk inti dari suatu sektor harus disesuaikan oleh kebutuhan yang didukung oleh nilai-nilai Islam. Jadi, ekonomi pasar halal mengacu pada sektor-sektor produk atau jasanya yang telah menghilangkan unsur-unsur yang terlarang atau biasa disebut dengan haram, sesuaikan dengan memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh, dalam keuangan, peran kepentingan harus diubah. Lalu, dalam makanan, produk hewani dan bahan apapun yang berasal dari hewan tersebut harus halal. Bahkan, industri yang lebih terpencil harus mempertimbangkan implitas penggunaan bahan haram. Misalnya, produk yang dibuat menggunakan kulit babi kemungkinan besar akan ditolak oleh banyak konsumen muslim. Adapun ukuran dan klasifikasi sektor ekonomi pasar halal utama secara global, ada beberapa sektor ekonomi, yaitu yang pertama ada pasar makanan, yang kedua pasar farmasi, dan yang terakhir ada pasar kosmetik dan perawatan pribadi. Relevansi dan pentingnya ekonomi halal di pasar global. Populasi muslim global akan tumbuh sekitar 2 kali lipat dari populasi non-muslim selama 2 dekade ke depan. Pengaruh ekonomi juga tumbuh dalam ekonomi global karena mayoritas muslim adalah bagian dari pasar global yang sedang berkembang seperti Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki. Adapun dalam pasar maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Cina sebagai populasi minoritas yang signifikan secara ekonomi. Pada tatanan tertinggi, kebutuhan konsumen muslim berbasis nilai meliputi pembiayaan islami atau etika, makanan halal yang bersih, pakaian sederhana, perjalanan ramah keluarga, pertimbangan interaksi, dan fasilitas pabrik keagamaan. Adapun relevansi utama dari ekosistem halal yang lebih luas ini dengan sektor makanan adalah kenyataannya bahwa mereka semua memiliki target audiens yang sama. Nasabah makanan halal adalah nasabah keuangan syariah yang potensial dan juga merupakan nasabah perjalanan media dan rekreasi yang sadar halal. Penggerak ekonomi pasar halal. Pertumbuhan dan keunggulan pasar ekonomi pasar halal didorong oleh 4 penggerak utama berbasis pasar Islam dan penggerak utama berbasis lingkungan global. Pendorong utama berbasis pasar Islam meliputi demografis muslim yang besar, muda, dan berkembang. Pertumbuhan ekonomi mereka, nilai-nilai Islam semakin mendorong gaya hidup dan praktik bisnis dan perdagangan intra-oki yang berkembang. Penggerak berbasis lingkungan global meliputi partisipasi perusahaan multinasional global, negara maju mencari pasar pertumbuhan, menumbuhkan fokus global pada etika bisnis dan tanggung jawab sosial, dan terakhir evolusi global dalam teknologi komunikasi. Pendorong utama ini membentuk pertumbuhan sektor ekonomi pasar halal. Nilai-nilai Islam dan dampak sektor. Islam dipandang oleh umat Islam sendiri sebagai cara hidup. Bimbingan dan nilai-nilainya menyentuh semua aspek kehidupan seorang muslim termasuk perilaku konsumsi. Banyak dari nilai-nilai yang telah dibahas memiliki daya tarik universal, dan dengan demikian banyak produk dan layanan tidak harus diposisikan secara eksklusif untuk umat Islam itu sendiri. Contohnya adalah bahwa mayoritas nasabah keuangan syariah di Malaysia adalah non-muslim yang tertarik dengan model pembiayaan berbasis non-bunga. Selain makanan halal dan jangkauan adopsi, konsumsi makanan dan minuman yang halal perlu mendapatkan prinsip-prinsip dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Negara-negara mayoritas muslim, sebagian orang akan menganggap semuanya halal. Sementara di negara-negara mayoritas non-muslim, kita harus mencari verifikasi halal dari makanan dan minuman tersebut. Karena umat Islam dianjurkan untuk mengkonsumsi apa yang halal, jadi pada mengkonsumsi kosmetik dan juga farmasi, kita juga diperlukan untuk mencari verifikasi halal. Seperti diriwayatkan Abu Darda, sahabat Nabi Muhammad, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan Dia telah menetapkan obat untuk setiap penyakit. Jadi diperlukan dirimu secara medis, tetapi jangan gunakan yang melanggar hukum.
Contohnya, misal kita sakit perut gara-gara tanpa sadar makan sepotong daging belum matang. Gara-gara numpang gelap di daging mentah itu, kita menjadi bolak-balik ke WC. Di saat kayak ginilah kulit akan langsung menerjang dan ngebunuhin para bakterinya. Pelaku dan tren industri ekonomi pasar halal. Sektor ekonomi pasar halal beroperasi dalam rantai pasokan global masing-masing industri ini. Tingkat dampak proses halal ini dalam nilai bervariasi industri per industri. Penting juga untuk mengidentifikasi pemain kunci di berbagai langkah rantai nilai ini untuk membuka peluang dengan lebih baik serta memahami kebutuhan industri. Tren demografis dan sosial ekonomi di antara komunitas muslim global menunjukkan penguatan pasar halal global yang berkelanjutan. Selain itu, mengingat ketergantungan global dari rantai nilai pasar halal, lembaga swasta dan pemerintah dari seluruh dunia terlibat dalam membangun momentum yang kuat. Ekonomi Islam mendapatkan dukungan kuat pemerintah untuk menyelaraskan peraturan makanan halal. Indonesia tidak berlaku lagi. Dalam akun media sosial Instagram pribadi miliknya, Kemenag menyatakan label halal yang dikeluarkan oleh MUI tidak akan berlaku lagi secara bertahap, karena Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama telah menetapkan label halal secara nasional. Namun, peluang yang paling menarik adalah konvergensi ekonomi pasar halal dengan ekonomi etis global. Makanan halal secara alami memasarkan ke pasar konsumen global yang lebih luas. Makanan halal. Pasar makanan halal adalah bagian dari industri pangan dan pertanian global secara keseluruhan yang merupakan salah satu industri terbesar di dunia. Pasar makanan halal adalah bagian dari industri pangan dan pertanian global secara keseluruhan yang merupakan salah satu industri terbesar di dunia. Ada juga ekosistem pelaku industri yang lebih luas yang mencakup research and development, peraturan, kepatuhan, layanan, pemasaran, dan persyaratan lainnya. Standar persyaratan, regulasi, dan pemantauan yang sedang dikelola oleh berbagai lembaga penetapan standar dan perusahaan sertifikat halal. Dinamika pasar halal yang lebih luas berkaitan dengan etos manusiawinya yang lebih luas yang berkaitan dengan perlakuan yang adil terhadap hewan, makanan organik atau murni, dan keramahan lingkungan. Persebaran geografi. Secara luas, rantai nilai global industri farmasi mencakup pemasok inti, R&D atau pengujian, teknologi, manufaktur, dan saluran distribusi. Ada juga ekosistem pelaku industri yang lebih luas, meliputi regulasi, kepatuhan, layanan kereta api, dan lain-lain. Bagi perusahaan mapan di industri farmasi, kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip halal dapat berarti pembenahan total rantai nilai mereka. Inilah sebab mengapa beberapa perusahaan menentang peraturan untuk hukum halal yang lebih ketat seperti terjadi di Indonesia.